Selamat pagi, Romo Ramani, Bapak Ibu, serta anak-anak sekalian. Sotihotu Namo Buddhaya. Kembali lagi kita dalam Dhamma kelas Dharma Widya. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya akan membawakan materi yang berjudul kewajiban seorang siswa atau peserta didik. Ya. Nah, sebelum saya membahas tentang kewajiban seorang siswa atau peserta didik, tidak lupa ya, saya mendoakan untuk anak-anak dan untuk kita semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, baik. Sebelum kita membahas atau sebelum saya membahas tentang kewajiban peserta didik atau siswa, terlebih dahulu kita harus tahu ya, kita harus tahu apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu ya yang wajib kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang atau setiap manusia itu memiliki yang namanya kewajiban ya, memiliki kewajiban masing-masing ya. Jika kita memiliki kewajiban, kita harus melaksanakan atau melakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Kalau kita tuh merasa memiliki kewajiban, maka kita tuh harus melakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, orang yang melaksanakan kewajibannya dengan baik ya, hidupnya akan tentram, teratur, bahagia ya, akan menjadi orang yang dipercaya serta disenangi banyak orang. Nah, itu adalah orang yang melakukan kewajiban dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, orang yang tidak melakukan kewajiban dengan baik ya, hidupnya akan tidak teratur ya, hidupnya tidak akan bahagia ya, serta ya yang namanya kebalikan ya, yang namanya negatifnya pasti tidak disenangi orang atau tidak dipercaya juga. Nah, sebagai seorang siswa atau peserta didik ya, tentunya memiliki kewajiban ya. Kewajiban itu di mana? Ya di sekolah ya, memiliki kewajiban sebagai peserta didik itu ya di sekolah ya. Beda lagi dengan kewajibannya sebagai anak kalau di rumah ya. Nah, guru itu adalah orang tua anak-anak di sekolah ya. Nah, anak-anak menjadi pintar, bisa menulis, membaca itu karena jasa guru ya. Anak-anak menjadi terampil ya, menjadi pintar juga karena jasa guru juga ya. Nah, oleh sebab itu sebagai siswa atau peserta didik, kita tuh harus menghormati guru kita selayaknya kita menghormati atau menghargai orang tua kita di rumah ya. Karena kenapa? Karena guru juga itu sebagai orang tua kalian itu di sekolah, pengganti orang tua kalian di rumah ya. Nah, Bapak dan Ibu guru selalu mengajarkan anak-anak ya, selalu memberikan pengetahuan kepada anak-anak ya, memberikan ilmunya ya, dan mendidik anak-anak tuh biar anak-anak menjadi anak yang pandai, pintar, dan terampil ya. Nah, itu adalah tugas guru di sekolah ya, agar anak-anak tuh tumbuh menjadi anak yang baik dan berbudi luhur ya. Dalam Sigala Sutta ya, dijelaskan karena jasa guru yang tiada tara, oleh karena itu siswa atau peserta didik itu wajib yang pertama ya, wajib memberikan ya penghormatan kepada guru. Memberikan penghormatan ini bukan berarti guru di depan kelas anak-anak harus hormat seperti menghormati bendera merah putih, bukan ya. Melainkan dengan cara anak-anak itu harus patuh ya, harus setia dan cinta kasih. Patuh dalam arti apa Bu Guru? Nah, patuh dalam arti apa Bu? Patuh dalam arti ya mengikuti apa yang guru suruh atau perintah. Misalnya anak-anak kalau di kelas nggak boleh bermain. Nah,
dengan patuh, anak-anak itu sudah menjadi anak yang baik, sudah melakukan yang namanya kewajiban, ya. Ya, ingat ya, memberikan penghormatan bukan berarti menghormati guru seperti mengangkat tangan, menghormati bendera putih, bukan ya, melainkan yang tadi, kita tuh harus menjadi anak yang patuh. Itu adalah salah satu cara kita melakukan kewajiban sebagai peserta didik atau siswa. Yang kedua, harus melayani guru. Melayani guru maksudnya gimana, Bu? Guru itu bukan berarti dilayani seperti ratu, bukan berarti di sekolah harus disiapkan makanan, harus disiapkan ini, harus dibelikan itu, bukan ya. Melainkan ya harus menyiapkan ya perlengkapan sebelum belajar, dalam arti sebelum mulai pembelajaran papan tulis sudah bersih, spidol penghapus sudah disiapkan di samping meja guru ya, dan meja guru tuh harus bersih. Itu adalah salah satu yang dimaksud dengan melayani guru ya. Nah, yang ketiga itu berusaha untuk belajar ya, bertekad untuk belajar. Nah, bertekad untuk belajar ini dalam arti anak-anak itu harus belajar dengan giat ya. Misalnya di sekolah anak-anak sudah diajarkan ini itu. Nah, sampai rumah setidaknya anak-anak mengulangi apa yang diajarkan oleh guru di sekolah tadi. Dengan begitu ya, kalian tidak akan lupa tentang apa yang dijelaskan oleh guru kalian waktu di sekolah. Ya. Nah, dengan begitu ya, kalau kalian yang belajar, kalian juga yang pintar ya. Kalian sendiri yang akan mendapatkan hasilnya, bukan guru. Guru akan senang jika kalian itu berhasil ya. Nah, yang keempat ya, memberikan jasa-jasanya. Memberikan jasa-jasanya seperti apa maksudnya ya? Dengan cara ya anak-anak itu harus melunasi uang sekolah ya, tidak ada tunggakan. Dengan seperti itu ya, anak-anak sudah melakukan kewajiban yang keempat ya. Dan kewajiban yang kelima apa? Nah, kewajiban yang kelima itu adalah harus memperhatikan guru saat menjelaskan ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saat guru menjelaskan materi pada saat mengajar, anak-anak itu harus penuh dengan konsentrasi, tidak boleh bercanda ya. Nah, dengan kalian memperhatikan ya, maka dari itu ya, kalian tuh akan mengerti apa yang diajarkan guru ya. Kalian memperhatikan juga yang dapat ya kalian. Ya, sebaliknya kalau tidak memperhatikan pada saat guru mengajar ya, nanti yang tidak tahu siapa ya, itu tergantung anak-anak. Nah, tapi itu adalah kelima cara ya, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai peserta didik ya. Saya ulang lagi, yang pertama tadi ya, memberi penghormatan ya. Yang kedua itu harus melayani guru. Yang ketiga harus bertekad ya, belajar dengan giat. Yang keempat itu harus memberikan jasa-jasanya, dan yang kelima harus memperhatikan guru saat mengajar ya. Kalau kalian sudah melaksanakan kelima kewajiban itu ya, melaksanakan dengan baik, maka anak-anak sudah termasuk anak-anak yang baik. Oleh karena itu ya, kita sebagai peserta didik ya, anak-anak sebagai peserta didik itu harus berterima kasih kepada guru ya. Berterima kasih itu adalah tanda peserta didik yang baik. Nah, peserta didik yang baik itu ya, yang pertama mendengarkan dengan baik ya, ketika guru menerangkan. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga ya, menanyakan sesuatu yang belum jelas. Yang keempat ya, menunjukkan sikap yang baik dan sopan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata yang santun. Itu adalah cara kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada guru ya. Guru itu tidak menginginkan hal-hal seperti barang dan sebagainya. Namun dengan kalian melakukan kelima hal itu, kalian sudah termasuk sudah termasuk menjadi anak yang baik ya, mengungkapkan rasa terima kasih terhadap guru. Ingat,
sewaktu kalian belajar, kalian tuh harus menghargai guru kalian, ya. Karena biar bagaimanapun ya, guru kalian sudah meluangkan waktunya ya untuk membagi ilmu terhadap kalian, ya. Sebelum saya mengakhiri ya, tidak lupa ya saya ucapkan ya, karena kondisinya seperti ini, anak-anak di rumah harus menjaga kesehatan ya, makan yang teratur, tidur juga harus teratur ya. Ingat ya, yang pertama itu harus jaga kesehatan ya. Sekian dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ya dapat bermanfaat dan dapat anak-anak praktekkan nanti ya, entah anak-anak sedang online ataupun offline ya. Sekian dari saya, Sabisata Bawang Dusikitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.